visi kami ini yang pertama, melayani dengan sepenuh hati, tidak membeda-bedakan. Bahasa Sazaknya, istilahnya itu apa namanya? Lupa dia apa bahasa Sazaknya. Kemudian boleh kira, begitu kira-kira. Semangat dan selalu tanggap terhadap semua masalah-masalah yang terjadi. Itu visi kami. Sedangkan misi, menjalankan semua program di lingkungan yang sudah ada dengan berasaskan keadilan bagi seluruh warga masyarakat lingkungan Pejeruk perluasan. Yang kedua, meningkatkan potensi ekonomi masyarakat Pejeruk perluasan dengan membangun asas ekonomi usaha berkelanjutan. Misi kami yang ketiga, meningkatkan potensi SDM baik ibu-ibu, bapak, pemuda, remaja-remaji melalui azas musyawarah untuk membentuk wadah yang ada di lingkungan dengan rencana untuk menjalankan budaya, seni, agama dan lain-lain. Itu misi kami. Program. Nah, ini program di semua lingkungan saya rasa sama, karena program itu berawal dari kantor Guru Pejeruk. Oleh karena itu, program kami pertama menjalankan semua program-program yang sudah ada, baik itu berupa bantuan sosial, fisik, ekonomi, keamanan dan lainnya. Contohnya, berawal dari bantuan sosial, kami akan usahakan untuk menjalankan yang sudah ada dan mendata. Mungkin ada di antara warga masyarakat kami yang belum tersentuh bantuan, itu kami akan coba untuk mendata. Baik bantuan itu berupa BLT, contohnya beras, atau bangunan rumah fisik, MCK, bangunan rumah dan lain sebagainya. Nanti kami coba untuk mendatanya, karena kami ini kan baru mulai. Berikutnya masalah fisik. Ya, di sini kami ulangi, kalau bantuan di tengah-tengah masyarakat itu saya rasa semua sama dari semua lingkungan. Cuman yang kami ajukan di sini kepada seluruh warga masyarakat, program kami, ide-ide kami, karena sesuai nama kami ide jalan terus. Ya. Ide yang pertama, sesuai dengan di masyarakat, di tengah-tengah kita sudah pantau ya, pembangunan berupa gapura, berupa gang, sampai gangnya sangat kinclong sekali ya. Cuman ide kami di sini yang belum terlaksana, yang kami akan laksanakan. Apa itu? Menjaga dan merawatnya. Ingat ini ditulis ini, menjaga dan merawatnya. Ide kami sedang dalam bidang fisik yang ada di lingkungan kita. Pertama di lingkungan Pejeruk perluasan ini RT 01, sampai sekarang masalah banjir belum maksimal diusahakan. Masih banyak terjadi banjir, walaupun sudah ada diusahakan hal-hal yang sudah dibangun, cuma perlu kembali ditinjau untuk mengatasinya. Dan skala prioritas kami akan usahakan membangun 100 sumur resapan. Nanti itu bukan saya yang bangun, untuk intinya kami akan ajukan 100 sumur resapan dan meninjau titik-titik dari mana sumber air itu berada. Karena kadang-kadang kalau hujan, saya berhujan, saya tahu dari mana titik-titik air yang menambah debit air banjir di bagian RT 01. Itu kira-kira dalam masalah menanggulangi banjir. Berikut tadi merawat. Kalau sudah kita dibantu oleh poker dewan-dewan berupa bangunan-bangunan, kitalah sebagai kepala lingkungan, sebagai komando yang merawatnya. Karena saya amati setiap saya jalan sekarang ini mulai kiri kanan kiri, mulai congklen-congklen. Yang namanya batu sikat itu tidak ada rasa kepedulian. Siapa yang bertanggung jawab? Kitalah sebagai kepala lingkungan yang memberikan semangat. Apa yang gamat dari belian semen, orang-orang desa terhadap ulang, walaupun tidak menggunakan batu sikat. Yang penting masyarakat kita jalan dengan lancar, tidak meruntak. Berikut kami akan merawat juga gapura-gapura yang ada. Karena saya juga ini bukan calon pertama, saya juga incumbent. Saya incumbent dari pertama lingkungan dibentuk. Setahun saya tidak pernah digaji oleh lingkungan, oleh pemerintahan, namun bisa saya bangun gapura 4, saya bangun. Namun saya sedih. Program saya begitu saya dilantik,
Tidak sampai setahun saya cat gapura itu semua, mempercantik lingkungan itu semua. Udah beberapa periode incumbent yang sekarang ini sedih mana-mana celup campaign beliau gapura itu dia udah cat. Saya mengerti beliau ya ada di sini. Itu program kami. Berikut kami akan percantik lingkungan ini dengan upaya gotong royong, cat tembok-tembok utama otomatis. Mungkin dalam hal kegiatan HUT RI, mari kita cat bersama. Ini saya tawarkan jamak-jamak programnya di luar program pemerintah. Berikut ini yang paling dicatat 1000 apa program itu saya tulis di sini, nanti diambil sampai ibu, nanti tagih saya sebagai penjabat. Programnya saya baca di lingkungan kita ini, setiap pelaksanaan pemilu pada ribut-ribut diri, piran jangka pejabat, piran kanggo dapat dek malik-malik, tidak ada batasannya. Pak Lurah ulang, tidak ada perdanya yang batasi hanya umur. Kami sebagai lingkungan akan membuat batasannya melalui musyawarah di lingkungan sendiri, membuatkan abik-abik sepakatan bersama dengan tokoh-tokoh. Mari kita batasi jabatan kepemimpinan 2 periode. Setelah ada kesepakatan kita acara ajukan Pak Lurah itu sebagai acuan kami, karena abik-abik sama kuatnya dengan undang-undang. Begitu pula dengan RT yang kalau dibatasi, tidak ada pejabat itu kekal sampai seumur hidup. Kira-kira seperti itu. Itu program saya. Berikutnya mengenai posyandu. Kami sebagai pelindung sebagai penyemangat posyandu melakukan pemantauan, survei dan lain sebagainya, penggerak penyemangat posyandu dengan tujuan bagaimana posyandu kita sebagai posyandu yang siap antarjaga. Antarjaga artinya di sini para kadernya menggerakkan apabila ada keluarga kita yang sakit, tetangga dan sebagainya, bagaimana upayakannya siap dan cepat ditangani, bantuan dari tetangga seperti mobil, seperti motor, jelas pelayan. Begitu kira-kira namanya posyandu siap dan terjaga. Ya. Apalagi ini di dalam buku ini kira-kira itu gambaran-gambaran yang telah saya tulis di sini. Ini saya sampaikan gambaran secara garis besar. Artinya intinya semua lingkungan di Kota Lurah Pejeruk program pelindungannya sama. Yang beda hanyalah ide-idenya. Bagaimana dia berkreasi aktif setiap saat, setiap waktu untuk membangkitkan semangat daripada di lingkungan tersebut. Berikut mengenai ibu-ibu remaja-remaji, saya memiliki program jaga kumpulan ibu-ibu jaga undang. Pertama ibu-ibu kita kumpulkan, kita undang, karena selama ini saya lihat belum ada kegiatan itu selama incumbent menjabat. Saya akan kumpulkan ibu-ibu, kita akan buatkan wadahnya. Saya jadi ketua pengurus, kira-kira apa ya tegawai, baik itu mungkin adanya namanya majelis taklim dan lain sebagainya. Itu kita akan buat nanti di tengah-tengah masyarakat. Begitu pula nanti para remaja-remaji selama ini belum pernah tersentuh, kami akan upayakan kumpulan remaja-remaji itu enak musyawarah, duduk bersama, kita buatkan wadahnya. Karena kalau sudah terbentuk wadahnya, insya Allah cepat kita upayakan bantuan baik melalui dewan mungkin di sini dan lain sebagainya. Main tepian tangga adat nih Pak Dewan, dengan nyongkol nih ure gaduh di bawah, kira-kira seperti itu. Begitu pula dari ibu-ibu nanti wajukan ada yang berdeka di adat seragam, main rapi daripada nyongkol. Begitu kira-kira mengenai masalah wadah kita buatkan. Kalau ada kesempatan, saya punya rencana pada pemuda remaja ini ajuan bila perlu pendidikan pelatihan satpam 50% ke atau gratis ke biayanya, karena itu menyangkut masalah lapangan pekerjaan. Atau kita upayakan dia supaya bisa ikut pelatihan mengemudi, karena tempat saya kerja itu membutuhkan 1000 pengemudi. Kira-kira seperti itu sembayangnya setiap hari dibutuhkan namanya pengemudi. Saya tawarkan mudah-mudahan dapat intermobil. Jadi itu beberapa program, semoga ibu bapak bisa mencatatnya. Berikutnya juga program kami yang paling gitu ini, program yang ada di saya tulis di sini juga. Kadang-kadang program ini, masalah ini sering menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat mengenai uang ini. Saya ingin hak kaitan dia yang cair ini lain terdekat, saya baik apa lain terkadu. Tahu kira-kira ibu bapak namanya uang Aji Krama Gubuk. Ini Aji Krama Gubuk ini nanti akan saya musyawarahkan
siapa yang punya hak sebenarnya. Kalau sejarahnya dulu sebelum Nikoni Mekar, zaman Pak Kiai urus pengantin, Haji Kerama Gubuk itu diserahkan kira-kira ke masjid. Kalau sekarang kita 5 menit lagi. Demikian dia, Haji Kerama Gubuk kami akan musyawarahkan kemana dan siapa yang harus menerimanya. Itu nanti semua itu diselesaikan dengan berdasarkan musyawarah supaya tidak terjadi fitnah. Karena Haji Kerama Gubuk sekarang sangat besar, 1 juta, 2 juta Haji Kerama Gubuk. Supaya ada manfaatnya untuk lingkungan sesuai judulnya Haji Kerama Gubuk, bolehlah sekian persen untuk lingkungan, sekian persen untuk Pak RT, sekian persen untuk gubuk. Jadi demikian saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misi saya yaitu pengelolaan manajemen kemasyarakatan. Pengelolaan manajemen kemasyarakatan ini saya akan lanjutkan karena memang tadi dikatakan bahwa kalau mengatur masyarakat, manajemen tentu harus terbuka, ya, manajemen harus terbuka apapun itu. Dan masyarakat selama ini saya tidak perlu panjang-panjang sudah memahami itu dan mengetahui itu, tidak pernah kami persulit, ya, tidak pernah kami persulit, seperti apapun tidak pernah kami persulit. Yang kedua yaitu produk pemuda yang berdaya saing. Ini memang harus karena pengaruh zaman, ya, pengaruh zaman saat ini seperti tadi saya katakan. Pemuda-pemuda kita saat ini hampir ya, tidak semua sih, hampir ya, semua itu betah di kamar karena ada kesibukan lain. Nah, ini yang harus betul-betul kita jaga, kita dengar untuk bagaimana dia bisa berkegiatan, ya. Itu teknisnya sama saja saya rasa, ya. Teknisnya nanti itu pengorganisasian melalui pelatihan teknologi, pelatihan kerja, pelatihan administrasi dan sebagainya. Kalau kemarin kita lihat, ya, kami kesulitannya terus terang. Kalau sekarang tidak sulit, kembali arah DPR tenangnya. Itu ya, yang saya coba rubah. Arah DPR memang dengan berkuasa, yang siap apapun, insya Allah hampir 60% pokernya akan diarahkan ke lingkungan berkuasa. Kami sudah panjang lebar berbicara itu, ya. Sudah panjang lebar berbicara itu dan beliau siap untuk itu. Dan alhamdulillah BNPBN kemarin terakhir dalam menjabat perencanaan baik secara fisik, secara ekonomi, sosial sudah kami sampaikan. Dan alhamdulillah perwakilan dari Bapak Dewan kita saat itu Bapak Haji Dewan datang. Kami sengaja undang, ya, untuk mendengarkan apa rencana di wilayah kita ini, ya. Beberapa tokoh kita, beberapa kader itu hadir pada saat MPBN. Karena kenapa tidak semuanya? Karena batas tanggal 20 dengan tebal Pak Lurah, Sisa waktu 5 menit lagi. nah itu, ya. Jadi saat ini semua yang dibicarakan tadi alhamdulillah masuk kepada program-program yang direncanakan melalui MPBN itu. Karena apapun itu kalau tidak melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat yang disentuh, karena dari situ dinas-dinas UPD ini mengambil, ya, mengambil program. Itu ini wali kota yang punya kebijakan langsung dengan KPR, tidak seperti itu. Ada prosedur di situ yang harus dilalui. Jadi kesulitan kita di situ. Andai kata saya di Icanin punya uang 1 miliar, tak begini di wilayah ini.
Lagu karena KPM ya begitu prosedur seperti itu. Untuk mengecat gapura saja itu bukan sedikit, Bapak. Tidak sedikit. Saya sudah bertahun-tahun usulkan lagu lamun perbaikan sifatnya digubris isi dana-dana baik yang regional maupun pokok harus dilibas. Nah, kalau saya libas ini alhamdulillah Bapak Idrus yang bangun, jadi saya mau itu terus gitu. Ya. Nah, makanya kemarin saya pernah bicara panjang. Ini gapura kita ini kita tidak usah rusak, lebih baik kita bagaimana dia cantik. Itu yang saya katakan kepada DPR kita, karena siapapun yang terpilih menjadi kepala lingkungan, beliau wajib menanamkan pokirnya di sini di wilayah kita ini. Itu yang saya cita-citakan dari dulu supaya kita punya DPR. Kalau kita sudah punya DPR, tidak kekembi nyalon-nyalon dari anggota dewan, muharak lete anggota dewan. Tinggal kita bagaimana menjaga, mengekspos bila perlu dia menjadi wali kota, sehingga ada wali kota dengan keberkuasaan yang berasal dari kelurahan Pejuru. Itu yang kita perjuangkan. Ya, nah ini jadi marah menunggu insya Allah makmur sih pada coba nih di Karang Syukur mudah kita nih dengan Pak Wali, masyarakat aman damai, ini diutamakan. Yang lagi satu Pak, memasyarakatkan masyarakat yang cerdas. Ya, artinya di sini masyarakat kita harus tidak terpancing oleh hal-hal, harus memilah dulu persoalan-persoalan. Itu Sisa waktu kita 2 menit lagi. yang selanjutnya, kalau sudah lihat di Facebook ada dikatakan lingkungan perluasan kawasan yang paling indah se-NTB. Itu perlu saya tulis itu, sehingga sekarang menjadi ikon di perluasan. Dan perlahan-lahan lingkungan perluasan ini sudah tertata, ya. Cuman memang saat ini dampak depan kita yang masih kurang. Dan tahun ini saya dijanjikan untuk ini dilihat. Ya, nah itu. Mengenai hal-hal yang lainnya 1 menit Pak Anu sebenarnya dulu lagu tingkat dulu. Nanti kita berbicara panjang, berdiskusi seperti apa, silahkan kita di luar nanti kita diskusi, karena waktu panitia dikasih habis. Demikian, terima kasih. Lebih kurangnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara penyampaian visi dan misi dan program kerja calon kepala lingkungan 5 tahun ke depan. Sama-sama kita melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang soalnya